Hai guys, jadi di sini aku lagi persiapan. Lu ngapain sih ngomong sendiri? Nanti deh aku ceritain dulu ya. Oke. Lu ngapain ngobrol sendiri? Gue takut ngeliatnya. Aduh, bukan gitu Patricknya. Aku tuh lagi semangat banget loh. Aku tuh lagi pengen jadi content creator. Lu pengen jadi konten kreator? Pas banget, karena gestar Visip Talk kita kali ini kita ngundang konten kreator yang berasal dari mahasiswa Visip nih, Jang. Bakalan seru dan inspiratif banget ya, terutama buat teman-teman yang pengen jadi content creator juga. Ya benar banget. Jadi bagi kamu dan juga teman-teman Visip di rumah yang mau menjadi konten kreator, boleh banget nih nonton video kita sampai habis untuk mendapatkan insight-insight baru seputar media sosial dan juga konten kreator. Ya nih, buat kalian juga yang pengen jadi content creator harus diikutin sampai selesai karena kita banyak keseruan-keseruan lain. Jadi makin penasaran kan sama guest star kita hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune di Visip Talk Ngobrol Yuk! Oke, kembali lagi di Visip Talk Ngobrol Yuk! Nah, di episode kali ini kayak yang aku sama Patrick udah bilang tadi, kita bakalan ngomongin tentang konten kreator yang berasal dari Visip nih. Terutama buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator, disimak aja videonya sampai selesai. Karena kita bakalan banyak keseruan sama konten kreator dari Visip nih. Ya oke, udah gak usah perlu lama-lama lagi. Ayo kita undang gestar kita pada hari ini. Ya, langsung saja masuk ya. Halo. Konten kreator, aduh. Halo. Halo guys. Halo, kita salaman dulu kali ya. Salaman dulu kali ya. Budaya ya. Oke, kita udah kedatangan dua konten kreator keren nih dari Visip. Mungkin bisa kita kenalan dulu kan? Ya oke, mungkin kakak-kakak keren di samping boleh disebutin dari nama, jurusan, dan angkatannya dari siapa nih? Dari aku mungkin ya. Boleh. Halo semuanya, aku Rizky Permana Hidayat. Aku dari mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021. Gitu. Salam kenal semuanya. Sama-sama. Oke, halo semuanya. Nama aku Aura Putri, biasa dipanggil Aura. Aku dari Ilmu Politik angkatan 2020. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Aura. Dan jadi kita di sini udah ditemenin sama Kak Risper dan juga Kak Aura. Mungkin aku mau mulai tanya-tanya langsung boleh kali ya? Boleh. Kita tanya yang basic dulu nih. Mungkin aku mau tanya Kak Risper dulu. Gimana sih Kak perasaannya jadi konten kreator? Oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat mendasar ya. Setiap orang pasti tanya ke aku. Aku awal jadi konten kreator itu waktu pandemi, itu lagi hektik banget main medsos ya, salah satunya di TikTok, Instagram gitu. Nah, aku mulai dari kayak kegiatan sehari-hari aja sih, kayak bikin a day in my life, terus juga aku juga agak terjun ke bidang beauty skincare gitu. Jadi aku kayak nge-review skincare, terus juga kayak pokoknya kan banyak cowok tuh jarang pakai skincare ya. Jadi aku kayak nge-influence orang-orang untuk pakai skincare itu has no gender, untuk buat bukan cuma untuk perempuan aja tapi laki-laki juga pakai skincare gitu. Keren banget ya, dari daily life terus ke skincare ya? Benar. Oke, mungkin kalau Kak Aura sendiri gimana Kak? Boleh bilang pertanyaannya? Oke, pertanyaan gimana nih perasaannya jadi konten kreator? Oke, perasaannya sih sebenarnya aku mau terus apa ya? Memotivasi diriku ya, karena aku nggak tahu nih aku udah konten kreator bukan ya sebenarnya. Udah. Oh my God. Iya, pokoknya mau memotivasi diriku, kayak aku mau kayak tetap bisa jadi konten kreator yang apa ya namanya ya, konsisten, ya, betul. Lebih ke konsistensi sebenarnya. Kalau tadi Risper kan dari daily life ya, aku tuh mulai membuat konten itu kayaknya belum lama sih, kayaknya di 2022 awal tengah kayak gitu. Karena aku ikutan beauty community, salah satu beauty community. Jadi kayak aku mau nggak mau sih sebenarnya harus dipaksa sebenarnya. Jadi content creator ternyata kayak, oh aku suka nih kayak gitu. Berarti di beauty ya Kak ya? Betul. Oke, berarti tadi awalnya disebut dari pandemi dan Kak dari beauty community yes. Kayak gitu. Oke, aku pengen nanya juga nih, gimana sih, kan kalian sibuk ya, kita nih udah dikenal sebagai angkatan tua gitu kan, Kak Risper semester 5 dan Kak apalagi Aura, aku iya udah keluar KKN ya kan. Nah, gimana sih cara time managementnya, ngebagi waktu dengan main, pacaran, selingkuh, kehidupan kampus sama ngebuat konten tuh gimana sih cara kalian time managementnya dengan baik tuh gimana? Dari Kak Aura mungkin? Oke, boleh. Sejujurnya ini yang agak tough ya, karena mahasiswa tuh lumayan sibuk, apalagi sebelum aku kan mulai pas aku semester 5 lah ya, 5-6 itu aku lagi sibuk-sibuknya banget di kampus. Itu agak sulit karena aku tetap memprioritaskan
pendidikan dulu, kuliah dulu, terus kayak real life aku lah sebenarnya. Jadi content creator tuh hanya sampingan aku melakukan hobi aku kayak gitu. Jadi paling aku harus pinter-pinter nyelip-nyelipin waktu sih, kayak kalau misalkan beberapa hari udah sibuk nih sama kegiatan kampus, kalau ada free dikit, mungkin kita bisa kulik kira-kira kita mau bikin konten apa ya, kayak gitu. Oke, kalau dari aku sih bikin jadwal ya. Jadi kayak misal aku bikin konten plan 1 bulan itu mau konten apa, terus juga aku bikin waktunya itu misal kalau pagi itu ya udah aku kuliah dulu, after dari kuliah aku baru bikin konten. Jadi kayak bener-bener aku bikin target itu sehari itu aku harus bikin konten, karena aku sebagai content creator bukan cuma untuk iseng doang tapi sebagai pekerjaan juga gitu. Jadi iya, jadi harus ada plannya, harus ada jadwalnya, jadi bisa 1 hari bikin video, 1 hari kuliah tuh bisa terlaksana semua. Ya soalnya gitu. kadang ada ini ya, deadline. Iya, ya, deadline. Penguploadannya tuh ada deadline-nya. Jadi kayak dari jauh-jauh hari tuh kayak oke, gue udah ngosongin 2 hari nih, sehari buat teks, sehari buat ngedit, terus bisa upload gitu kan. Betul banget. Iya gitu. Connect banget nih ya, emang konten relasi ya. ya, bukan kacang-kacang. Oke, mungkin tadi kan udah ngomongin kesibukan nih. Nah, mungkin aku lebih penasaran sih, apa yang memotivasi kalian sampai kalian tuh pengen jadi konten kreator meskipun di tengah kesibukan itu? Apa yang memotivasi? Mungkin dari Karisper dulu. Oke, aku memotivasi karena punya mimpi sih sebenarnya. Aku pengen bikin produk skincare sendiri. Jadi kayak keren banget. Jadi boleh tuh, boleh. Ya jadi aku pengen punya brand sendiri gitu loh. Jadi aku juga pengen hearing orang-orang buat bisa kerja bareng sama aku nantinya gitu. Boleh Mau gitu. jadi BA boleh? Boleh. Thank you. Jadi itulah yang memotivasi aku sampai saat ini. Yaudah terus belajar aja, mulai dari bawah dulu, kan nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi gitu ya brandnya. Jadi kan kita harus banyak riset juga gitu. Itu sih yang memotivasi aku. Visioner banget, keren. Kalau Kak Aura gimana Kak? Kalau aku pertama awalnya aku suka ngomong di depan kamera kayak gitu, kayak jadi MC, moderator kayak gitu. Nah, aku melihat banyak peluang dari apa yang aku suka. Salah satunya mungkin dari membuat konten creator, dan itu tuh jadi apa ya, sebenarnya yang memotivasi aku banget untuk membangun personal branding aku sebenarnya. Membuat personal branding aku tuh mau kayak gimana sih dilihat sama orang kayak gitu. Nah, aku mau seperti ini loh terlihatnya, aku mau seperti ini loh terlihatnya. Jadi itu penting dibangun sedari dini gitu sama kita. Betul. Setuju juga sih, karena self branding saat ini tuh bener-bener orang tuh pengen tahu kamu tuh sebenarnya bisa apa sih ya, gitu kan. Betul. Di penting medsos juga kan. Kamu tuh dikenal sebagai apa gitu. Kadang itu bisa sebagai apa ya, orang tuh melihat kita, oh ternyata tuh dia hebat di bidang itu gitu. Jadi orang-orang yang sekarang apa ya, bisa dibilang medsosnya sangat membrandingkan diri, sebenarnya itu dia bukan sombong, tapi dia emang menunjukkan bahwa dia itu senang di sana, itu menjadi pekerjaan dia, itu menjadi hal yang dia senangin gitu sih. Sepakat banget. Jadi yang harus visioner banget nih, udah punya mimpi, yang kalau Kak Aura nih sendiri malah pengen branding diri gitu ya. Ya. Oh gitu, aku mau tanya nih lagi, kalian punya role model gitu nggak sih dalam perkonten kreatoran? Pakai Aukarin atau selebgram siapa yang lain gitu, mungkin ada Ibu Nurul Cafe mungkin. Siapa ya? Kamu siapa? Kalau aku saat ini kalau mungkin kalau di TikTok cowok, aku suka Reizuka Ari ya. Mungkin teman-teman tahu ya. Itu dia juga awalnya tuh dia suka skincare, tapi sekarang dia punya produk skincare gitu. Sunscreen, jadi dia kayak bener-bener wah, gue bisa nih kayak gini. Dia juga waktu itu prosesnya itu waktu kuliah juga. Jadi kayaknya harus bisa jadi role play aku saat ini gitu, karena dia juga bisa dibilang keluarganya juga kan latar belakangnya berbeda gitu ya. Maksudnya kayak sulit lah segala macam. Nah, aku jadi kayak semangat, ayo kita bisa gitu. Makanya aku punya mimpi pengen punya produk skincare gitu. Amin. Kalau aku mungkin teman-teman yang suka main TikTok tahu ya, kayak namanya Malaika. Malaika sama Rania Yasmin. Ya, aku tuh suka 2 orang itu, kayak cara pembawaan mereka kalau lagi storytelling di video itu kayak gak cuman kayak orang review, tapi kayak orang storytelling gitu loh. Aku seneng banget, terus kayak aku banyak belajar, kayak aku pengen soon bisa kayak gitu. Jadi konten aku kan mostly mungkin VO. Nah, aku tuh pengen yang kayak the way aku menyampaikan ceritaku di dalam video itu tuh nggak yang bikin orang kayak mau dengerin gitu loh. Kayak ngerti nggak ngerti konteksnya, tapi karena denger suaranya yang mungkin kayak enak yang kayak lagi cerita kayak gitu, itu jadi orang tetap stay nonton. Nah, jadi orang nggak boring ya? Iya, aku lagi pengen goals aku di situ gitu. Sama-sama termotivasi nih ya sama role modelnya masing-masing.
Selanjutnya Patrick. Ya oke. Kan kalian udah punya role model ya kan. Nah role model kalian itu tuh kayak pasti sering juga sih ngedapetin kayak komen-komen negatif atau feedback negatif. Itu kalian sendiri pernah nggak sih dapet kayak komen kayak apaan sih video lo kayak gak memotivasi gue untuk ngebeli produk gitu, pernah nggak? Dari aku mungkin namanya orang ngomongin omongan jelek ke kita tuh pasti ada ya, tapi kita nggak tahu mereka ngomongin di depan muka kita atau enggak. Kalau di medsos kan ketikan ya. Tapi yang aku tekenin saat ini adalah jadilah jadi diri sendiri, karena menurut aku kalau kita udah udah bisa bilang self love gitu sama diri sendiri, orang pun ngelihatnya bahwa itu menjadi karakter lu gitu. Jadi orang kayak nggak apa-apa, itu menjadi bahan utama lu untuk menjadi ayo dongkrak kita malah harus kasih mereka tuh dengan kesuksesan kita, ngerti nggak sih? Jadi mulut-mulut mereka semua nih yang jahat gitu ya, kita kita kasih tahu aja melalui karya-karya kita aja gitu. Jadi iya, jadi kayak kan kita sebagai content creator gak cuma bikin konten aja, tapi kan bisa kasih value dan nilai buat mereka semua gitu. Laura? Kalau aku mungkin ini nggak bermaksud menjelekan kali ya, cuma mungkin kayak bercanda, mungkin kayak aku habis upload video terus besoknya kayak ketemu teman-teman kayak mana Ra bedaknya Ra, mana Ra lip tintnya Ra, kayak gitu-gitu. Kasih 5. Jadi gitu, cuman kayak gitu doang. Cuman kayak aku nggak berpikir itu sebagai apa ya, maksudnya kayak apa sih Aura lu pede banget sih gitu, kayak jujur menurut aku itu udah aku tuh udah nggak di level mikirin kayak gitu loh. Iya, benar-benar. Kayak karena yang dapat benefit dari yang aku lakukan tuh aku, lu ngomong kayak gitu, lu tuh nggak dapat apa-apa kayak gitu loh. Yang tetap dapat benefit positif ini itu cuan dan lain tuh aku gitu. Jadi kayak gue kan cuman kayak thank you ya gitu. Oke. Nah, berarti kalau secara langsung gitu di medsos pernah nggak sih kayak misalnya kalian ini deh, kalian gitu deh gitu. Pernah ada nggak secara langsung gitu? Di medsos di komen gitu, di komen mungkin aku bukan di Instagram tapi di TikTok pernah ya, di TikTok pernah, tapi aku cuman ya udah aku kayak biasa aja, karena menurut aku ya tadi bilang yang dapat uang kita, yang dapat produk kita buat apa gitu kan. Mereka cuman ya namanya tau gak sih, semakin banyak yang komen itu semakin viral. Semakin naik siapa nama sih kita. Yang mana? Iya kan? Orang-orang jadi kepo. Oh iya bener yang mana ya, orang semakin cari tahu tentang kita gitu. Jadi menurut aku itu benefitnya sih sebenarnya dari si netizen itu. Kalau Aura pernah nggak secara langsung? Enggak sih, kalau aku secara yang kayak komen enggak pernah. Belum, berarti belum. Jadi ya emang gitu ya, pokoknya ada yang memotivasi, ada juga komen-komen negatif itu kan memang kita nggak bisa ngatur juga betul. Ya. Malah tentunya itu bakalan jadi setelahnya batu pijakan gitu kan. Semakin banyak yang nge-reach out kita juga nantinya gitu, karena emang kita nggak bisa nerima yang positif-positif terus, kita juga harus nerima masukan gitu kan, kritik. Tapi keren sih kalau misalnya dari Kak Risper dan juga Kak Aura tadi dalam menanggapi, benar-benar profesional banget gak sih Patrick? Tapi teman-teman jangan kemana-mana, karena kita bakalan masih ngobrol seru lagi di segmen-segmen berikutnya sama Kak Aura dan juga Kak Risper. So jangan kemana-mana, tungguin kita lagi di Visip Talk Ngobrol yuk.